Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Di sini gue lagi kedatangan sahabat atau rekan dari Pecimania, teman gue namanya Om Habibi. Mungkin di daerah Tangerang udah cukup terkenal ya orang. Hari ini dari mana aja? Ya biasa muter-muter koloni. Koloni. Oh gitu. Lagi libur balik kerja. Libur. Kegiatannya apa aja kan? Ya kalau libur kita biasalah sehari-hari mainin burung terus Om. Dagang. Dagang. Pertama kali kenal burung playing tidak terjun di dunia playing itu kapan? Pertama terjun di dunia playing itu tahun 2017. Masih baru saya Om. 2017. Iya. Gimana ceritanya? Kok bisa suka burung playing? Awalnya atau memang awal sebelumnya memang suka burung kicau? enggak, awalnya nggak suka. Awalnya saya dapat burung playing pandangan. Oh, gitu. Dapat satu, suaranya bagus kata saya kan. Terus ada yang bilang kata pemain Om biar playing itu jangan satu kan, minimal tiga. Udah saya beli. Sudah beli kan kita pingin gacor ya. Nanyain perawatan apa segala macam ke pemain-pemain. Tapi agak susah dulu Om. Iya. Nggak kayak sekarang ya. Kayak sekarang. Penunjang vitamin atau Iya. looping harian tuh banyak gitu. Dulu tuh pengen tahu racikan aja susahnya minta ampun. Pelit-pelit lah dulu pemain playing. Terus? Kalau sekarang kan mungkin dibilang enak ya. Ya. Senior pada mau sharing masalah perawatan, settingan burung, harian segala macam. Udah enak sekarang pemain playing. Beda sama dulu, kita itu harus berjuang. Nah, dulu Benar. pertama kali nyara burung playing itu gabun atau dada abu atau bukan? Gusto. Saya dari awal tetap Main gusto. busto gitu. Ya. Udah apa namanya istilahnya dari 2017 itu udah berapa banyak burung yang pernah dipelihara? Kalau 2017 sih saya miara sampai 5-6 ekor. Cuma bahan. Iya bahan. Sampai sekarang senangnya dari bahan gitu kan. Dari bahan terus Ya. cetak Cetak, jual. prestasi batik cul. Iya. Oke sobat Pecimania, jadi pertama kali gua kenal Om Habibi ini pada tahun berapa? 2019. 2019. Jadi waktu itu gua di Tangerang itu bingung ya nyari doping sama kehabisan pakan tuh gimana. Kebetulan gua dapat informasi dari salah satu sahabat atau rekan saya di Tangerang itu ada nih ini nomor Om Habibi ini ya. Dari situlah kita udah saling kenal gitu, saling pertama kenal. Ya pertama kenal juga saya juga belajar sama beliau kan main burung nembak Tony gitu kan. Saya juga belajar sama beliau. Jadi ya istilahnya di Tangerang ini ya kita udah akrab lah. Kalau untuk gajah burung sendiri sekarang itu ada berapa sih? Kalau gaji saya terus terang gak ada ya. Soalnya orangnya saya senangnya cetak, gantang, prestasi. Ada yang mau Ada cocok yang mau jual. jual. Dan alhamdulillah setiap yang saya jual ibaratnya puas lah yang Nggak mengecewakan. tidak mengecewakan. Oh, Soalnya kita mengutamakan kualitas daripada harga. iya benar ya. Sombong amat. Kalau untuk perawatan playing sendiri khusus Om Habibi sendiri itu gimana sih pada umumnya? Kalau saya sih intinya tetap satu itu utama sehat. Ya. Yang utama sehat. Yang kedua burung itu pertama punya mental, kedua materi bagus. Masalah birahi segala macam itu ya gimana enaknya aja lah. Iya. Kan pleci itu cocok-cocokan ya. Kalau masalah doping buat birahi. Ya.
Berarti kalau misalkan gitu kan banyak orang yang berargumen ya peci itu apa kudu di doping sih biar cepat buka paruh atau memang non buka non doping itu mereka itu bisa buka paruh. Itu penjelasannya seperti apa Pak? Ya kalau menurut saya sih mungkin tanpa doping ya bisa buka paruh, tetapi yang namanya power nggak bakalan punya. Nggak bakal punya power dan prosesnya cukup lama, setahun sampai 2 tahun itu. Beda sama burung dikasih vitamin, penunjang birahi segala macam kan. Ya, 3 bulan pun bisa kita gendong. nah itu kadang kan sahabat Leishmania nih banyak yang berargumen nih yang berpikir burung flash itu non doping itu bisa stabil gitu, bisa juara terus di lapangan gitu. Itu fakta atau mitos Buat non doping. Kalau buat non doping, menurut saya kalau sekelas burung-burung pukulan nembak, menurut saya itu kurang, nggak bisa. Berarti mitos ya. Mitos. Kalau buat burung-burung durasi, tapi burung udah jadi ya udah apa-apa. Mungkin sekedar pakan yang agak tinggi lah proteinnya ya, sama air manis mungkin jalan bisa. Soalnya burung kan punya doang kan, dangdutan lah ibaratnya. Kalau buat burung-burung power nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi begitu sobat Leishmania, maksudnya nih kalau faktanya sekarang pemain-pemain besar ya, sebagian besar pemain-pemain Leishman itu rata-rata itu menggunakan penunjang vitamin agar burung mereka itu top perform lah, bisa top perform, terus titik birahi itu maksimal gitu. Jadi masalah non doping atau enggaknya itu selera ke kalian masing-masing. Iya. Sebenarnya. Kalau untuk doping harian sendiri ini, Om Habibie ini sekarang lagi pakai. Kalau saya sih dipakai. Terus terang yang dipakai sama saya ya bukan promosi ya. Iya. Saya terus terang memakai Dextro 87. Dextro 87 ya. Itu buat harian. Ya emang produknya bagus ya kalau untuk burung-burung. Ya, jangankan untuk burung gacor ya, ya. Untuk burung bahan itu dia cepat menunjang birahinya, cepat. Berarti buat di Tangerang ini reseller besar atau? Ya, saya termasuk reseller utama wilayah Tangerang. Sombong amat. Jadi Om Acus, ini saya ngobrol langsung sama Om Habibie ya, reseller utama Dextro 87 di wilayah Tangerang. Kalau untuk Dextro sendiri biasanya dipakai tiap hari atau? Kalau Dextro 87 mungkin kalau untuk sekelas Preci Bukso, saya nggak pakai harian. Kalau burungnya udah jadi, ya. Biasanya saya sesudah gantang sampai hari sesudah gantang pokoknya saya langsung lari ke Raruta air manis. Jadi hariannya Dextro atau hariannya polos? Hariannya polos. Hamin 3 mau gantang kasih vitamin Dextro 87. Dextro 87 itu udah nggak ada campuran lainnya? Nggak ada. Paling kalau agak kurang kita kasih, kalau nggak vitamin lain, metabolis apa tiap bulu itu di cepuknya. Jadi kalau prinsip Om Habibie ini kalau untuk burung Sony yang gacor ya, kayaknya beliau itu biasanya hariannya itu polos. Jadi Hamin 3 itu ditujuan masukin dikasih minuman itu Dextro 87. Nanti kalau memang kurang birahinya atau kurang tenaganya, powernya atau dan lain sebagainya itu bisa ditambahin tetesan sesuai keinginan kalian masing-masing. Ayo Om. Ya. Ngopi sobat kicau mania. ngopi sobat kicau mania. Jadi gue ini ngobrol santai ya, buat hiburan aja sih, karena biar nggak terlalu jenuh juga. Tapi kalau untuk perawatan harian itu sendiri, untuk bagusnya untuk burung bahan itu full Dextro atau bagaimana? Kalau saya sih
untuk burung bahan ya, saya nggak langsung untuk Videgro atau vitamin lain. Lebih enaknya itu kita masterin dulu. Oh, jadi awal Isi materi dulu. Oke, isi materi lah. Nah, penunjangnya ini maksudnya kita tujuannya ngasih Videgro itu dalam keadaan burung itu udah masteran dulu. Udah masteran dulu, udah punya materi. Minimal berapa bulan? Ya saya paling pemasteran paling lama 1 bulan. Minimal 1 bulan. Jadi proses pemasteran ya masing-masing ya, punya ciri khas masing-masing dalam perawatan ya, karena beliau ini juga suka nyetak gitu, suka nyetak burung materi lah istilahnya gitu, tentunya di Bukto ya. Iya. Di Dakun juga ada sebagian lah yang saya tahu beliau ini. Jadi berarti kalau udah proses pemasteran itu baru kita kasih vitamin berapa dulu biar dongkrak birahi. Mungkin dari awal bahan sih bisa digenjot mas itu ya, vitamin ya. Ya. Cuma kadang larinya itu nggak langsung materi, Ya. kecap, ngalas. Ya. Ngalas kan karena materinya masih kurang. Ini ilmu nih saya. Senior saya ini jadi, aduh. lawan gimana ya? Ini guru saya ya. Saya yang ngajarin saya guru nembak ini di 2019. Baru pertama kali kenal sama Hoak ini beliau. hoak. Nggak, jadi ini hanya sekedar hiburan ya. Kita emang biasa bercanda gitu. Jadi emang beliau ini ya kita memang tiap ketemu ini, apalagi beliau main ke rumah gue ini sering guyon lah gitu. Iya. Gitu memang ya gue ada salah satu burung yang pernah dia cetak dan menurut gue itu bagus gitu. Dia ada burung double ya, mungkin sekarang sih udah dibayarin orang gitu, cuman itu dari materi sih dibilang materi nggak mewah, cuman burung ini punya power, punya volume, terus durasi kerjanya bagus gitu. Ya adalah gitu kan istilahnya, masa ya kita sebut. Tapi saya awalnya kan dulu pemain burung mixer Ya. burung durasi. Jadi Ini yang dulu ya. Jadi ini Pak, katanya kalau teman-teman bilang ini Habibie Independen sekarang. Nama Facebooknya berubah jadi Habibie PCMI karena sekarang hobinya main burung nembak. Ya mungkin buat sobat Besimania sekitar wilayah Tangerang sampai Banten lah mungkin sudah kenal beliau gitu kan. Ngomong-ngomong kalau untuk Dakun sendiri di rumah itu Kalau Dakun saya beda sama Busto cara ngerawat. cara ngerawatnya Dakun sama Beda. itu coba dong kasih. Kalau Dakun kan sama Busto karakternya beda ya. Ya. Dakun semakin ya terutama ibaratnya lagi keadaan sehat. Tapi semakin dia birahi kencang, enak, semakin apa ya? Semakin powernya keluar gitu. Itu kalau untuk Dakun. Tapi kalau Busto di setting harian tanpa penyerta air mandi, Iya. cebuk mandi, itu pasti larinya ke nyeri. Malah nyeri juga. Ini Bukto itu ya memang masing-masing karakter ya. Ya. Bukto itu ada yang dikencengin malah ngeriwik, Ya. ya serba salah juga. Ada yang dikendorin juga powernya juga kurang, durasinya juga kurang. Jadi masing-masing mungkin teman-teman sahabat Besimania itu udah pada paham lah kalau yang buat pemain-pemain Bukto lah udah pada ngerti gitu. Jadi perbedaan antara Dakun sama Bukto itu nggak segampang itu ya. Jadi kalau Dakun itu didoping langsung bisa ngalas, dia ada materi ngalas isian, bisa ngalas nembak. Kalau Bukto belum tentu gitu kan, apalagi untuk ngejalanin Bukto itu tidak di lapangan ya. Jadi kadang orang persepsi main Bukto non doping gitu kan, di atas bisa nembak dan lain sebagainya, itu menurut beliau itu kurang pas lah istilahnya gitu. Jadi faktanya banyak sekali, sebagian besar para pemain PJ itu sekarang udah banyak yang menggunakan penunjang vitamin atau pendongkrak birahi lainnya. Begitu ya Om? Iya benar. Jadi
wah ya. Kalau ngomongin masalah Kalau burung power tanpa doping tetap. Oke sobat Mania denger ya. Jadi burung power tanpa doping itu istilahnya kurang lah gitu, kurang enak didengar gitu. Mungkin bisa jalan tapi tetap ketinggalan. Mungkin bisa jalan di lapangan tapi tetap aja ketinggalan. Dan memang banyak banget ya istilahnya pemain-pemain besar tuh. Ya sekarang burung-burung mewah itu banyak gitu kan. Rata-rata emang burung power itu butuh penunjang. Wajib itu hukumnya bagi saya. Hukumnya wajib ya teman-teman. Jadi doping itu bukan berarti sebenarnya kalau cara memberikan doping pada burung pleci itu bukannya kita kasih asal-asalan ya dosisnya, tapi sesuai takaran ya. Kita harus bisa nakar dosis yang vitamin itu sendiri. Jadi nggak sampai burung itu ketinggian ya. Kadang kan ada yang namanya burung itu birahnya panggilnya kenceng ya. Ada yang maunya standar, ada yang maunya dikit gitu. Jadi masing-masing. Jadi nggak semua burung pleci itu bisa didoping kenceng, dan nggak semua burung pleci itu non doping gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya sama Om. Iya. Ngomong-ngomong masalah dakbal idola saya, jadi beliau ini pernah nyetak dakbal, namanya Samator gitu. Burung itu udah dibeli sama Om Yanto ya, masih satu tim netral SF. Jadi burung itu sempat saya pernah tawar 5 juta, nggak dikasih gitu. Saya pernah nawar burung plecinya dia coy 5 juta, sahabat Pleci Mania, nggak dikasih. Sombong amat. Jadi burung itu punya ciri khas, punya power. Kalau dibilang untuk lagu nggak mewah, lagu nggak mewah sejalur, cuman durasi kerjanya sih bagus gitu, bukan titiknya gitu. Artikulasi jelas, artikulasinya juga jelas gitu. Cuman burung ini masih belum stabil lah, masih muda karena burung dari Om Yokan. Burung dari Om Yokan. Jadi buat sahabat Pleci Mania nggak usah khawatir kalau burung dakbal itu, kata siapa yang istilahnya burung dakbal Om Yokan nggak bisa ngisi materi ya. Mungkin menurut saya sih gini, kalau yang namanya bahan beda ya, bahan hutan sama anakan ya. Kalau dari anakan kan bener-bener kosong. Biasanya kalau hutan itu udah ada bawaan khasnya gitu. Paling untuk masukin masteran ke dakbal ya, yang muda hutan itu butuh proses gitu. Jadi butuh kesabaran juga. Beda cerita sama yang dakbal dari anakan ya. Kalau dari anakan mungkin kita punya burung masteran yang hidup, yang rajin, yang gacor itu mungkin bisa dimasterin dengan baik gitu, tanpa ada khasnya. Tapi kalau namanya burung hutan, biasanya kalau burung hutan itu masih ada sentilannya, jadi agak susah. Apalagi kalian yang punya dakbal, misalkan kalian punya dakbal materi 2, nah kalian masuk dakbal bahan 1, dia rajin gitu. Biasanya dakbal yang materi ini nantinya akan ngikut lagi ke dakbal yang punya ciri khas gitu loh ya. Istilahnya dakbal gelondangan gitu. Jadi dakbal ini bisa ngikut yang materi, malah bisa lupa. Apalagi kalau proses dia ini bisa dia lagi mabung gitu. Jadi kalau untuk dakbal sendiri biasanya kalau untuk menjaga dakbal itu nggak hilang materinya, kalau menurut saya ini harianya nggak boleh polos sih ya. Saya walaupun dalam keadaan mabung kudu wajib ada birahinya yang pertama. Yang kedua, dakbal itu kudu jangan sampai ketemu sama dakbal yang standaran lah gitu. Itu cara menjaga materi dakbal ya biar nggak hilang. Karena saya juga ada dakbal materi di rumah, makanya nggak ada burung dakbal lain sih yang istilahnya standar. Biasanya kalau saya beli bahan itu, proses pemasteran itu pasti saya campurin gitu, saya jadi satu, saya omyok.
Jadi kalau untuk dakbal itu sendiri perawatannya lebih apa ya, lebih ruwet lah gitu. Maksudnya lebih ruwet ini bukan susah-susah gampang sih. Sebenarnya yang susah itu ngejaga materi dakbal ini biar nggak hilang gitu, biar nggak balik lagi ke khasnya. Itu dia sih sebenarnya kalau dakbal. Tapi dakbal itu buat gue juga istimewa banget ya. Dia punya power, apalagi dia punya lagu. Istilahnya nggak ada standarnya, dia punya lagu gitu kan. Iya. Kayak burung saya nih yang di rumah. Sombong amat. Cuman burungnya masih anget ya, jalannya masih mau enggak, cuman ya lumayan lah, lumayan belinya juga. Berarti kalau untuk Dextro 87 itu bagus ya untuk maksudnya gini ya, cara pemakaian ke Buxo dan Dakun itu berbeda. Kalau buat Dakun saya harian full. Kalau buat Buxo kita atur aja sesuai apa ya, keinginan burung ini. Cuman emang rata-rata Amin 3 baru kita kasih. Oh, jadi kalau untuk Buxo biasanya kalau pakai Dextro 87 ini menurut beliau ya, rawatan beliau. Jadi biasanya Buxo itu harinya polos. Nah, harinya polos, Amin 3 itu baru dikasih Dextro. Jadi seperti itu. Jadi nggak asal ya. Iya. Nggak asal. Itu koloni aja saya bawa tuh. Oh iya. Jadi beliau nih koloni aja kesini tuh bawa ya. Ini bukan endorse ya Om Ajus. Saya juga ada salah satu burung juga pakai ini, jadi saya juga bukannya mau endorse, tapi memang ini salah satu apa ya, multivitamin ya, maksudnya minuman instan lah istilahnya, minuman instan yang dia tuh cara makainya cuma dikasih air putih doang. Banyak sih sebenarnya banyak produk seperti ini, semua mungkin kualitasnya sama, semua sama untuk menunjang gitu. Jadi itu tergantung kalian cocoknya pakai yang mana. Jadi oh iya, satu lagi, ini Dextro 87 sekarang kemasannya bagus banget ya. Dia ada hologramnya ya. Jadi ada hologramnya ya. Asli ini, jadi biar tidak tidak ditiru, dipalsukan. Soalnya sempat beredar botol Dextro 87 ini ada yang palsu katanya seperti itu. Jadi sukses terus buat Om Ajus Mino ya. A few moments later. Sama satu lagi, saya mau nanya masalah cara melihat mental burung itu di gantangan atau di rumah? Kalau mental burung sih di rumah juga tetap udah bisa kelihatan. Udah bisa kelihatan. Apalagi dari Omyoka. Ya, itu ciri-cirinya seperti apa kalau? Mungkin kalau kita mau ngomyok ya, mau nyemprot, utamakan Omyokan itu di satu kandang masih banyak burung, tapi udah mau ngeriwi. Nah, itu salah satu mental burung dia yang bagus ya. Bagus. Nah, kalau misalkan gini, kan kadang ada nih burung yang gacor di rumah gitu, kadang di lapangan itu ngedrop mentalnya gitu. Itu kan banyak sekali yang kita temuin ya. Jadi menurut sampean ini salah satu melihat mental burung itu di lapangan itu fakta atau mitos? Di lapangan bisa fakta. Faktanya Mental nyari mental tempurnya burung dia. itu ya, di lapangan. Ya, kalau sekelas burung durasi sih mungkin tetap jalan aja ya. Ya, Tapi sekelas burung nembak kan kadang kita burung muda kalah 2, ya. kadang burung kalah materi. Ya. Itu bisa down. Kalau menurut saya ya. Iya. Apalagi main Buxo ya, nggak Apalagi semudah Buxo. itu. Jadi di rumah itu gacor owor-owor, wah diangkat nembak-nembak, digantang, ngeriwik, belum tentu mau nembak. Jadi karakter Preci itu nggak ada yang istilahnya semuanya sama, jadi beda-beda. Jadi
kuncinya itu kita pelan-pelan ngeliat karakter burung peci kita masing-masing sebenarnya sih seperti itu. Tapi kalau untuk ciri burung yang top perform di lapangan itu menurut Anda gayanya Oh iya. seperti apa tuh kalau menurut Kamal? Kalau saya tetap diutamakan burung itu tetap yang ada gayanya. Nah, Apalagi udah nembak, sekali nembak belum materi 3 materi, gayanya keluar getar. getar ya. Oh udah itu. Atau buka ekor. Buka ekor, lain ekor, sayap getar. Jadi memang itu keinginan para preman besar, para preman ya, keinginan para preman itu punya burung yang punya power, punya volume, materi mewah, punya gaya dan juga stabil di yang sana. Soalnya banyak banget ya burung yang namanya burung mewah itu di lapangan tuh kurang lah gitu kan. Jadi malah rata-rata burung yang materinya minim tapi stabil di lapangan biasanya sih banyak yang seperti itu. Tapi memang di 2021 ini sekarang banyak banget sih yang namanya istilahnya burung-burung mewah di mana-mana banyak banget gitu. Jadi kuncinya untuk stabilin burung ini memang konsisten dalam perawatan, prosesnya juga cukup panjang gitu kan. Mentalnya itu jangan diproyeksi aja. Pokoknya yang punyanya juga mentalnya. mental tarung berarti. Kita taruh. Karena preman ini kadang ngelihat, wah burung artis nasionalan, kita burung pinggiran. Udah down duluan kan? Itu tuh salah itu. Harusnya kita pede aja. Pede aja. Kita yakin aja ya. Iya. Jadi Om Habibie ini salah satu rekan saya ya di kantor Tangerang lah khususnya. Dia punya tim sendiri namanya Netral SF dan di sini juga dia agen utama ya. Agen reseller utama Dextro 87. Jadi beliau nih di Tangerang itu yang megang lah istilahnya Dextro 87 gitu. Jadi banyak orang yang nyari Dextro, mau toko atau pemain larinya biasanya banyak yang beli sama beliau. Itu sekali turun tuh Sekali turun ya paling 1000 botol. sekali turun bro 1000 botol Paling sehari 2 hari habis. sehari 2 hari habis. Jadi udah memang jadi di sini kios-kios besar atau atau pemain lah yang nyetok gitu. Jadi kalau Dextro udah turun ya di tempat beliau itu ngambilnya ke beliau, memang seperti itu. Memang koordinasinya bagus sih kalau Dextro 87. Jadi hari ini setelah main tempat saya lanjut pulang atau mau Koloni lagi. koloni lagi Nyambung ke sono, ke Tiga Raksa. Jadi beliau nih kesini tuh bawa burung ya koloni, ya burung itu nembak gitu. No, ya gua akuin ya burung kalau dia buto banyak burung bagus lah dari dia. Sana aja kan. Apalagi sekarang sih banyak yang pemesanan ini bagian timur. Gusto ini banyak yang pesan bagian timur. Oh jadi anak-anak timur tuh adalah sebagian yang kenal Om Habibie ini minta bukto gitu loh, bukto bahan lapangan lah istilahnya yang udah jalan gitu, udah prospek buat di lapangan. Banyak yang pesan sama beliau karena beliau ini sendiri asli orang Pandeglang Gunung Karang. Asli orang Pandeglang Gunung Karang, dan yang namanya bukto terkenal di Pandeglang ini bukto Gunung Karang. Kalau Gunung Karang sendiri sebenarnya ombyokan ada kan? Kalau ombyokan untuk sekarang udah susah, nggak ada. Paling 1-2 ekor, itu juga sebulan sekali, 2 bulan sekali. Jadi ini biar nggak salah paham Ya. Jadi untuk buntar sendiri itu sekarang itu udah agak sulit ya bukto. Jadi jangan patokan di kios-kios besar tuh ada istilahnya buntar,
ombyokan dengan puluhan ekor itu mustahil karena beliau sendiri asli orang Gunung Karang gitu. Menurut beliau ini yang bunkar benar-benar asli bunkar itu memang agak susah. Biasanya sebulan itu paling dapat 1-2 ekor, itu pun juga susah keluarnya untuk diambilnya itu susah gitu. Berarti di Gunung Karangnya itu sendiri itu udah dijaga di sana, udah ketat apa? Kalau ketat sih enggak, cuma emang pelecinya udah susah nggak ada. Oh, jadi plecinya memang sudah rata-rata sekarang bungsu ini yang banyak itu dari Untuk sekarang yang banyak itu dari Rangkas, Bogor, Sukabumi, Bogor, Sukabumi itu lebih banyak ya, sama Sumatera ya, Sumatera. Jadi rata-rata, jadi biar para sahabat Plecimania ini yang khususnya buat yang awam ya, jangan sampai tertipu istilahnya beli ombyokan, bunkar, mengatasnamakan bunkar atau dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalau bunkar itu memang ini beliau ini asli orang Pandeglang, asli orang Gunung Karang. Beliau ini juga ngomong ombyokan bunkar itu agak sulit sekarang. Jadi oke, sampai sini obrolan kita. Semoga kalian menghibur. Buat kalian yang suka dengan video gua, tunggu video-video gua selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like. Bagi kalian yang berkenan, klik subscribe-nya. Jangan lupa ya, nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian terus bisa mengikuti video-video gua selanjutnya masih seputar burung Plecimania. Oke, jadi sampai di sini dulu. Sahabat Plecimania, salam Plecimania Indonesia.